Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas 5 gejala asam urat yang perlu Anda ketahui. Dan sebelum kita mulai langsung ke gejalanya, saya langsung to the point. Mungkin nanti Anda bisa mengkonsumsi rutin cuka apel atau jeruk nipis untuk membantu meredakan asam urat jika Anda punya asam urat. Nah, sebelum mulai dengan gejalanya, izinkan saya mengucapkan salam kepada Anda dulu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, salam kebajikan Rahayu. Nah, asam urat, apa itu asam urat? Mungkin sebagian dari Anda sudah banyak yang tahu, tapi bagi yang belum tahu, maka saya sampaikan bahwa asam urat atau gout arthritis adalah peradangan pada sendi yang disebabkan oleh kristal asam urat yang menumpuk pada sendi. Kristal tersebut adalah monosodium urat yang mengendap di sendi, nggak dibuang, harusnya dibuang lewat ginjal ya, sehingga nanti ketika numpuknya makin lama makin banyak, dia menyebabkan nyeri pada persendian. Nah, apa saja gejala-gejala yang patut Anda curigai bahwa ini adalah asam urat? Yang pertama adalah nyeri pada persendian ya. Jadi asam urat pada umumnya menimbulkan gejala rasa sakit di dekat jempol kaki ya, atau juga bisa di lutut. Kadang-kadang waktu di fase-fase awal itu Anda merasa bahwa ini nyeri apaan sih gitu ya. Penyebabnya seringkali seperti tidak jelas ya, atau dianggap sebagai sakit biasa yang kadang-kadang di tahap awal itu bisa cepat hilang dengan sendirinya ya. Tapi Anda juga perlu tahu bahwa asam urat itu sendiri sensitif terhadap suhu. Jadi kenapa muncul di sendi-sendi, makanya apalagi di jempol kaki, karena dia jaraknya jauh dari tubuh manusia. Di bagian tubuh kita jauh dari jantung, jadi dia agak lebih dingin. Ya, jadi seiring dengan perkembangan waktu, pada saat suhu turun dia bisa mengendap di sana dan kemudian menimbulkan rasa nyeri. Nah, yang kedua adalah waktu nyerinya seringkali mendadak. Jadi nggak pakai peringatan ya. Jadi kadar asam urat tinggi itu kan dari purin ya. Purin ini kan didapat dari sisa metabolisme makanan. Ya. Jadi jika Anda sering mengkonsumsi makanan seperti daging, jeroan, kemudian ikan atau makanan laut, udang, nanti sisa itu kan harusnya dibuang. Tapi ketika proses pembuangan tidak sempurna, dia numpuk ya. Nah, cuman ketika menyebabkan nyerinya itu, yang ini dia nih yang perlu Anda simak nih. Seringkali dia muncul di malam hari ya. Kenapa? Karena pada malam hari itu terdapat perubahan suhu yang lebih rendah. Jadi malam itu lebih rendah, apalagi mungkin Anda tidur dengan suasana pakai air conditioner ya, pakai AC ya, sehingga mendorong asam urat itu membentuk kristal sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah, kemudian ada faktor kedua adalah faktor karbon dioksida yang tidak dikeluarkan secara ekstra selama tidur, yang dapat meningkatkan tingkat keasaman darah. Jadi kan kita menafaskan, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kalau ketika kita tidur, proses pengeluarannya tidak terlalu optimal, meningkatkan asam darah, akhirnya memicu asam urat menjadi diproduksi lebih banyak dan menyebabkan kita menjadi sakit kalau dia menumpuk. Nah, kemudian juga ada sleep apnea yang diderita oleh penderita asam urat ya, yang juga menyebabkan orang penderita sleep apnea ini punya masalah. Sleep apnea itu gangguan tidur ya. Jadi orang yang punya gangguan tidur itu punya kecenderungan untuk punya asam urat yang lebih tinggi. Dari jurnal namanya Rheumatology pada jurnal Arthritis dan Rheumatology pada bulan Agustus 2018 menemukan bahwa orang dengan sleep apnea atau gangguan tidur, ngorok, penungkur, suka susah napas, sesak napas pada malam hari, itu cenderung punya masalah radang pada sendi, termasuk meningkatkan kadar asam urat. Kenapa bisa begitu? Ya karena proses pembuangannya terganggu ya. Tubuh menjadi lebih asam, kemudian karena terbangun itu proses detoksifikasi atau proses pembuangan asam urat terganggu. Jadi demikian masalah waktu. Yang keempat adalah demam dan menggigil ya. Demam, menggigil, tubuh lemas luar biasa seperti kena flu, seringkali
bukan semata-mata flu juga, tapi bisa jadi karena Anda punya masalah asam urat, ya. Nah, kenapa? Karena kristal asam urat yang menumpuk ini bisa menyebabkan protein sitokin. Sitokin itu berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh, dan apabila sitokin terlepas, dampaknya pada daya tahan tubuh adalah daya tahan tubuh menurun, diikuti dengan radang sendi. Demam dan menggigil sendiri adalah sebetulnya mekanisme untuk melawan infeksi, tapi pada penderita asam urat dia bisa muncul. Nah, jadi sering saru dengan yang namanya flu, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya pola hidup yang tidak sehat, seperti ngerasa flu terus-menerus, bisa jadi itu karena masalah asam urat, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kristal asam urat yang menyebabkan pembengkakan. Jadi dia seperti benjol itu. Kristal asam urat yang tidak diobati bisa menyebabkan timbulnya benjolan, bisa di jempol kaki atau di dekat sendi ini, di dekat sendi kaki, dan benjolan ini disebut dengan topi, ya. Benjolan ini sebetulnya tidak terlalu menyakitkan benjolannya, tapi di persendian dekat benjolan itu bisa menyakitkan. Tentunya kalau benjolan ini keinjek ya sakit lah, ya. Tapi benjolan sendiri bisa mengecil dan bisa hilang jika melakukan pengobatan yang benar. Jadi demikian adalah gejala-gejala asam urat yang bisa terjadi, yang mungkin sedang Anda alami. Dan ketika Anda punya masalah seperti ini, pertama adalah jangan diagnosa dulu. Datang ke dokter, periksakan asam urat dalam darah Anda. Kalau ternyata asam urat Anda dalam darah itu di atas 7, ya, pada perempuan di atas 6, curigalah memang itu ada masalah dengan asam urat. Minta obat dari dokter Anda. Setelah itu sambil mengubah pola hidup sehat, Anda bisa lihat di video-video saya yang lain. Nah, kemudian Anda membiasakan rutin mengkonsumsi cuka apel atau jeruk nipis, ya, rutin setiap hari sebagai bagian dari untuk mengontrol proses pembuangan asam urat. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat luar biasa. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong di share, like, dan subscribe bagi yang belum. Salam sehat.